Hai hai hai, selamat datang di Teman Manifestasi Channel. Masih bersama aku Anai, coach kesayangan kalian satu-satunya. Gak apa-apa lah ya, aku klaim kayak gitu. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Duh, udah bener nih sorenya ya. Dan selamat malam, tergantung kalian nontonnya jam berapa dan dimanapun kalian berada ya. Kembali lagi bersama saya Anai, masih di Teman Manifestasi Channel, channel favorit kalian dalam bermanifestasi. Oke teman-teman, karena tadi kan kita udah beres live ya. Sebenarnya belum beres live karena tadi ada kegiatan dulu. Seperti janji aku waktu tadi di live, aku bakal ngajarin teman-teman bagaimana bermanifestasi yang benar. Ya, teman-teman, bermanifestasi. Ya, manifestasi itu apa sih? Ya, biar teman-teman juga tahu ya, biar kita ulang lagi lah sedikit ya. Manifestasi itu adalah apapun yang kalian, simpelnya ya, yang kalian inginkan tuh terwujud. Entah itu doa, kalian bisa sebutnya, atau pokoknya intinya adalah keinginan kalian sudah terwujud, kalian sudah memiliki atau mendapatkan atau sudah menjadi apapun itu yang kalian inginkan. Ingat ya, seperti itu ya. Dan berafirmasi itu apa? Berafirmasi itu hanya mengarahkan pikiran kita ya, atau mengucapkan ya doa kita, fokus ke yang memang kita inginkan saja, seperti itu ya. Dan ya teman-teman, kalau misalnya diambil simpel, afirmasi itu hanya pikiran ya, itu simpelnya banget ya. Tanpa sadari mungkin pikiran teman-teman itu wild ya, kemana-kemana pikirannya, mungkin terkadang negatif, terkadang positif ya. Itu hati-hati ya, karena berpikir yang negatif itu juga building ya, create momentum. Bahaya banget gak tuh, nanti ketarik deh yang negatif. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini dibuat sama Allah atau sama Tuhan itu seimbang ya. Yang positif terwujud, yang negatif juga terwujud. Tapi yang positif tuh kalau misalnya teman-teman tahu, itu bisa terwujudnya tuh lebih cepat dan instan. Kok kakak bisa tahu? Baca Quran. Kalau misalnya teman-teman muslim, baca Injil atau Alkitab atau Bible. Buat teman-teman yang Kristen, baca ada ya pokoknya ya. Kenapa bisa bilang instan? Ya ada ya. Surat apa udah sering aku kasih tahu ya, teman-teman, udah aku sering kasih tahu ya surat apanya. Kenapa manifestasi teman-teman itu bisa instan? Satu hal, K-nya, kuncinya adalah ketika kalian tidak mendebat, tidak ada kontradiksi, dan kalian sangat amat percaya pada kemampuan Tuhan dalam memberikan apapun itu yang kalian inginkan. Seperti itu ya. Nafas dulu boleh ya, kok kering gitu ya. Bukan nafas ya, glek gitu ya. Aduh, ini udah kering banget ya kayaknya. Enak kayaknya ya kalau misalnya ada yang ngirim GoPay gitu ya, jadi buat aku jajan. Kode. Ya, balik lagi tentang bagaimana cara bermanifestasi yang benar. Karena aku tuh fokus mengajarkan teman-teman di Law of Assumption. Kita tahu kalau misalnya di Law of Assumption itu kita harus berfokus pada asumsi atau feeling atau state, kondisi pikiran bahwa kita sudah mendapatkan yang kita inginkan ya. State of your wish fulfilled atau feeling ya, your wish fulfilled. Sudah selesai, sudah mendapatkan, sudah memiliki. Let's say kayak tadi contohnya, kayak pengen dapat uang 10 juta nih gitu, atau misalnya pengen jualan deh gitu ya, jualanku pengen laris kah, berarti apa? Asumsikanlah bahwa memang jualan kamu tuh laris banget gitu loh ya. Kalian boleh pakai 1 kalimat, mau 4 kalimat, atau misalnya beberapa kalimat yang memang memberikan kesan bahwa teman-teman sudah mendapatkan itu ya. Diulang-ulangi sampai merasakan cukup aja ya, cukup aja gitu, kayak aku bersyukur gitu ya. Atau enggak bisa pakai afirmasi yang sebelumnya ya, yang thank you Lord, thank you God, thank you ya Allah ya, for showing me that this issues is already done ya, already solved. Ini udah selesai nih ya Allah gitu, terima kasih ya, jualanku sudah lancar ya Allah, terima kasih atas kuasamu gitu ya, telah memberikanku rezeki seluas-luasnya samudra, aku sudah mendapatkan 10 juta gitu ya. Terima kasih ya Allah sudah membawa banyak klien hari ini, Engkau menunjukkan kuasamu hari ini ya. Terima kasih dulu sama Tuhan ya, sudah membawa ini dan sekarang aku punya. Nah itu ya, jadi fokus kita di assumption itu berada di state bahwa kita sudah mendapatkan yang kita inginkan ya. Carilah kalimat-kalimat yang memang implies di teman-teman bahwa teman-teman sudah mendapatkan itu. Nah, ngomongin tentang action, kalau teman-teman belajar tentang
apa namanya itu, law of attraction atau law of assumption, kalian tahu bahwa manifestasi ini bukan tentang logika dan bukan melulu tentang action di 3D. It's not about 3D because it's all effortless. Ya, ini tuh effortless. Tanpa harus kalian melakukan action juga sebenarnya bom terjadi. Ya, intinya apa sih? Intinya you percaya sama diri you sendiri dan percaya sama Tuhan. Tuhan mampu menggerakkan alam semesta ini. Ya, tugas kalian itu hanya mengarahkan ya keyakinan kalian, ya asumsian kalian, pikiran kalian, perasaan kalian, that's it. Ya, bukan tentang action. Action tuh by product ya. Bakal natural begitu aja. Tuhan bakal kasih intuisi ya sama kalian dari otak kanan, karena ingat otak kanan mengatur otak, mengatur tubuh sebelah kiri, artinya dekat dengan area kolbu kita atau jantung kita ya. Kretek hate muncek Sunda mah ya, nanti tuh bakal ada feeling pengen kesini gitu ya, lakuin hunch kalau misalnya di luar tuh ya. Jadi benar-benar bukan tentang action di 3D. Dan juga kalau misalnya teman-teman tahu ya, kalau kalian bisa berafirmasi tanpa mendebat diri, tanpa kontradiksi selama 17 detik kalau kata si Abraham Hicks ya, 17 detik tanpa kalian kontradiksi dan kalian benar-benar udah yakin sama Tuhan, yakin sama diri sendiri, ya sudah terhubung sama Tuhan, sudah terhubung, ya sudah selaras dengan semesta, ya. Sama aja dengan kalian melakukan 2000 jam action in the physical world, ya, atau misalnya kalian sudah melakukan aktivitas fisik di dunia ini, ya. Ingat kalau misalnya kata Einstein aja ya, kalau kata Einstein aja, kalau misalnya you pakai logic tuh cuman mindahin A ke B, tapi kalau you pakai imagination ya, you bisa kemana aja ya kan. Kita tahu kalau misalnya teman-teman sering ngelihat aku live atau misalnya cari di VT-VT bahwa memang Tuhan itu sangat amat dekat. Bahkan penelitian di luar sana, Tuhan itu kediamannya ada di sini atau di subconscious mind kalian ya. Subconscious mind kalian itu kan juga langsung terhubung dengan poros jantung ya. Jantung inilah yang memiliki kekuatan 5000 kali lipat yang ya, ketika kita sudah berafirmasi ya, dibawa nih sama si sistem saraf kita ya. Sistem saraf kita kan bekerja seperti kabel listrik ya, mengambil pesan-pesan kemanapun itu ya, dikirim ke kolbu, dari kolbu boom ya ke semesta alam ya, diselaraskan gitu ya. Makanya hati-hati ya, makanya perasaan itu kalau misalnya teman-teman belajar kan feeling is the secret, karena perasaan itu punya kekuatan yang luar biasa. Tentunya ini juga punya kekuatan karena semuanya kan dimulai dari sini begitu ya teman-teman. Jadi action, ngomongin tentang actionnya itu benar-benar natural, gak ada yang harus dipaksakan. Makanya kenapa aku selalu bilang setting dulu. Pengen dapat kerjaan, oke, setting, already done, aku udah dapat kerjaan. Besoknya atau hari itu teman-teman mau misalkan santai-santai dulu, mau ke rumah teman-teman gitu, misalnya mau ke rumah kerabat dan lain-lain, teman-teman harus sudah memiliki keyakinan atau sudah berada di kondisi bahwa aku mau udah dapat kerjaan, believe it or not, nanti tiba-tiba ada yang nawarin kerjaan. Atau kalau misalnya mau ya, teman-teman udah setting nih ya, aku udah dapat kerjaan di sini yang aku inginkan, teman-teman mau ngelamar, no hard feeling, udah yakin aku mau bakal keterima di sana, udah ngelamar, kalian lakukan aja kegiatan biasa ya, kegiatan yang memang membuat kalian happy. Jadi benar-benar equationnya itu adalah energinya ya. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan yang teman-teman inginkan, contohnya adalah merasakan senang, carilah kegiatan yang memang menyenangkan di hari itu ya. Apakah kegiatan menyenangkannya? Ya kamu menyenangkannya gimana? Kalau aku mah mungkin tiktokan hahaha hihi gitu ya bersama teman-teman gitu ya. Atau misalnya bermain dengan ponakan aku, atau misalnya makan kemana dan lain-lain. Cari kegiatan gitu loh. Jadi bukan tentang action yang terlalu gerang-gusuh gitunya, goreng-gusuh gitu ya. Maksudnya kayak tergesa-gesa harus dapat hari ini, kan udah dapat ya. Jadi benar-benar kayak sudah berasumsi saya sudah mendapatkan yang saya inginkan. Oke, gitu aja ya teman-teman. I hope this video help you, karena Tuhan, karena Allah ya. Terima kasih yang selalu setia melihat video aku dan juga selalu berada di live TikTok aku ya, Miracle TikTok itu luar biasa. Terima kasih dan sampai jumpa in another episode, masih bersama saya Anay. Bye, ciao, adios.